Waktu barangkali Ibu ada yang mau bertanya dan juga Bapak silakan. Bu Idah dulu yang mau mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparannya sangat bagus Mas. Seharusnya waktunya panjang, cari waktu yang panjang. Tadi dijelaskan tentang keajaiban Allah yang memang luar biasa, dan keajaiban ini diperinci menjadi beberapa kelompok. Di sini tertulis ada 4 kelompok, namun tadi belum sempat tersentuh mengingat waktunya terbatas. Itu mukjizat, irhas, karomah, maunah. Pertanyaan saya di karomah di sini. Karomah itu kelebihan, sesuatu rahmat yang diberikan pada seseorang yang kategori wali. Nah di sini contohnya itu bisa berjalan di atas air, tidak hangus dibakar dan lain sebagainya. Pertanyaan saya jadi unek-unek di sini. Sepertinya wali ini bisa melebihi nabi. Kapasitas nabi saja belum tentu bisa berjalan di atas air, kemudian dibakar pun yang mungkin terbakar, kecuali Nabi Ibrahim yang sudah jelas di Al-Quran. Nah, apakah yang punya lebih sesuatu yang lebih itu yang lebihnya melebihi Nabi ini benar seperti itu, ataukah sebenarnya orang itu mungkin bekerja sama dengan makhluk gaib, ya jin, sehingga bisa ajaib seperti itu. Nah ini, jadi mengganjal kategori wali kelebihannya melebihi nabi. Ini pertanyaan saya, itu tadi yang ganjal Mas. Terima kasih. Sebenarnya ada yang lain juga masalah kesehatan tadi, tapi waktunya terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berat pokoknya ada banyak backup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menambahkan dari pertanyaan atau yang tanggapan dari Ibu Ida nih. Mungkin masih saya juga dalam ini kondisi tentang karomah nih. Dalam benak saya juga berpikir ini apa benar apa enggak nih. Karena dalam benak saya itu kalau orang bisa berjalan di atas air dan sebagainya cuma hanya fata morgana yang tidak ada nyatanya. Tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menyaksikan tuh di dunia kesenian itu misalnya seperti ada debus, ada kuda lumping, itu kan memang nyata kalau kita lihat itu pertunjukan yang di televisi itu karena sering disampaikan karena kearifan sosial dan sebagainya, seolah-olah kita disuruh mendukung adanya debus. Kemudian di situ digambarkan bahwa ada orang yang tidak mempan dibacok, kemudian ketika ada di kuda lumping itu yang kita lihat juga dia makan beling tidak sakit lah. Ini bagaimana dengan keterangan yang ini? Mungkin ini sedikit aja yang bisa saya tambahkan. Jadi saya minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti Pak Bambang mohon menambahkan juga tentang karomah berjalan air di atas air dari Bu Ida, terus kemudian bisa mabur, bisa sholat wifi gitu ya. Artinya wireless ke Mekah sendiri saya juga sering mendengarnya. Saya pernah bertanya Bu dalam sebuah kajian Al-Hikam soal itu, dan saya alhamdulillah mendapatkan jawaban yang puas karena ustadznya yang menjelaskan adalah termasuk yang meyakini. Artinya di Al-Hikam ilmu tasawuf itu mereka memiliki mursyid yang bisa jadi punya karomah seperti itu. Tapi wise-nya, bijaksananya, beliau menerangkan itu tidak untuk umum. Artinya ketika ada seorang syekh katakanlah diberi Allah, ketika ada tamu datang terus kemudian dia mengerti, yaitu kita husnuzon bahwa itu adalah ketersingkapan, keterbukaan yang Allah karuniai
yang orang itu mudah untuk cepat mengenal orang. Mungkin kalau secara bahasa logika, artinya dari ciri-ciri wajah yang sedih, dia akan membaca dengan cepat karena terbiasa memberikan satu konseling. Tapi kalau dari bahasa gaib, saya kurang tahu apakah dia dibantu jin atau tidak. Yang jelas Ustadz itu menerangkan bahwa kehebatan ulama-ulama kayak Imam Nawawi, kemudian Syekh Qurtubi, terus kemudian Ibnu Taimiyah, itu ulama-ulama dulu itu kehebatannya adalah hikmah ketaatan, menahan diri, hikmah pengorbanan untuk Islam. Jadi itu adalah yang tertinggi ketika ihsan, merasa terus dilihat Allah dan merasa melihat Allah, itu adalah tertinggi karena bisa terbang atau bisa berjalan dengan air itu kan zaman dulu, dan itu sebenarnya ilmu yang ketinggalan Bapak Ibu, ketinggalan karena tidak perlu puasa, tidak perlu berjuang tentang agama Islam. Sekarang kita kalau berjalan di atas air tinggal ke marina sewa boot atau sewa perahu, kita sudah bisa berjalan di atas air. Kalau zaman dulu untuk mudah memiliki perahu, kemudian bisa terbang dengan pesawat, itu itu sebuah hal yang hebat. Tapi Ustadz itu menerangkan bahwa kehebatannya adalah tadi ihsan, merasa dilihat, merasa melihat, istighfar, kemudian pengorbanan ke orang lain. Jadi itu yang luar biasa. Artinya itu karomah yang sebenarnya gitu. Mohon maaf barangkali sedikit bisa menjawab. Oke. Ya betul Bu. Jadi untuk konseling, kemudian indera keenam tadi yang jenengan bilang, itu orang ada kalanya diberi kecepatan untuk nyambung Cuman yang ada kaitannya dengan jalan di atas air, saya pribadi sih tidak cukup referensi. Cuman saya khawatir itu justru lebih hebat daripada ihsan, merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah Tingkatan tertinggi kan Islam, iman, ihsan. Saya kira Ibu yang Bu Sinten mau? Ya, saya sami baik. Ya mungkin dari Bapak silakan karena waktunya. Terima kasih. Tanya enggak Pak Nur? Tanya. Ini mewakili Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah saya selalu dengan pembuktian Al-Quran secara ilmiah. Ya, dengan ilmu pengetahuan Al-Quran terbukti bahwa itu adalah wahyu yang ilmiah. Pertanyaannya adalah, saya mengalami kesulitan ketika menerangkan Al-Quran secara bodoh bahwa itu wahyu. Terutama adalah jamaahnya Karomah. Ya, jamaahnya Adam Smith ini kan sulit sekali. Dan jamaahnya orang-orang kepercayaan bahwa Al-Quran itu wahyu secara bodoh itu bisa diterima. Itu saya kesulitan. Mohon penjelasan. Yang kedua, makanan. Makanan tadi sudah disebutkan ada 4 hukumnya: halal, haram, thayyib, ini Pak Thayyib, thayyib, dan subhat. Yang makanan yang barokah letaknya di mana? Ada barokah. Pertanyaannya adalah, bansos yang diberikan oleh Mulyono itu hukumnya masuk di mana? Bansos yang diberikan oleh Mulyono itu masuknya di mana dari hukum itu? Jadi yang menerima itu kita akan terima. Terima kasih. Mudah-mudahan diberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ada waktu. Terima kasih. Maaf. Walaupun saya baru datang tapi langsung mendengar pertanyaan Ibu tadi dan jawaban dari Mas Dur, ya kan? Jadi saya nyinggung langsung, kan gitu. Akhirnya saya tangkap langsung. Ini bukan bertanya, saya mau hanya menyatakan aja sedikit, ya kan? Dari pertanyaan maupun jawaban
mas-mas yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar ada berjalan di atas air. Kita antara percaya dan tidak. Bisa ke Mekah tanpa menggunakan fasilitas. Kita antara percaya dan tidak. Kok bisa, kok bisa. Kita pernah dengar memang. Semua kita pernah dengar itu. Bisa jalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya. Zaman sekarang. Nah, kenapa orang sekarang percaya atau ada yang tidak percaya? Kalau saya percaya saja. Karena apa? Karena zaman dulu, zaman dari Nabi Adam sampai zaman sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad, lihat Nabi Sulaiman, bisa nggak terbang? Bisa bicara sama binatang, bisa terbang. Nah, itu Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu besi itu diremah-remas. Itu kita percaya 100%. Nah, nggak usah jauh ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad bisa ke langit 7, bisa melihat bulan. Jadi kalau sekarang ada orang percaya atau tidak, sekarang ya ada orang bisa jalan di air atau tidak, itu masalah kecil. Kenapa? Allah memberikan, kalian tak sombong, jangan sombong. Kalian bisa bikin pesawat, bisa bikin pesawat terbang, kalian bisa bikin kapal selam. Nah, Nabi itu bisa kemana saja dibuat. Itu artinya jangan sombong kalian dengan teknologi, sehingga kata Roma Irama, mereka menuhankan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah waktunya cukup ya. Yang dari Pak Toib tadi menjelaskan, Pak Toib menjelaskan sana justru. Baik, Ya. J. Yang Ini dari kan Pak menjelaskan Sugeng lagi. saja. Baik, Pak. Ya, saya coba singkat, tapi sebenarnya pengen ngobrol, pengen dapat panggung lebih lama. Soal bagaimana menerangkan Al-Quran Wahyu secara mudah dengan orang awam sih. Kebetulan saya sering menghadapi orang awam, Pak. Maksudnya itu saya di beberapa negara, di Jepang, di Jerman, itu mereka awam kan, Pak. Saya menjelaskannya ya, kalau memang Al-Quran, sebuah kitab apapun, kalau itu memang dibantu Allah menjaga, maka dimudahkan otak untuk menghafal. Dan ini kan keajaiban luar biasa. Satu saja, sebenarnya ada 2, 3. Tapi contoh yang manusia dimudahkan hafal, software kita hafal, otak, seluruh sistem saraf kita hafal, saraf otonom, saraf batang otak atau gut spot itu hafal. Itu berarti ada sesuatu di kitab itu. Maka kitab-kitab yang lain sudah dicoba juga. Bukan belum dicoba, Pak, sudah dicoba, dihafal, dan ketika tampil naik panggung lintas agama di perdebatan atau diskusi lintas agama, itu ya nggak mampu, ada meleset, padahal bahasa Indonesia sendiri yang dihafalkan. Nah, kita bahasa Al-Quran bahasa Arab, sehingga kalau saya mengatakan maaf ini salah apa benar, saya coba baca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah nombor betul. Salah artinya satu huruf itu semua orang dibikin mengerti. Itu bukan itu saja loh. Itu yang 6.000 ayat, kemudian satu Al-Quran itu hafal banyak. Maaf waktunya. Terus kemudian makanan yang barokah ya intinya membuat kita makin taat sama Allah. Kalau dimudahkan makin taat sama Allah, itu insya Allah barokah. Perkara yang sebuah ditinggalkan, diantaranya bantuan dari dana yang tidak jelas. Alhamdulillah ini Pak Tokiman mengingatkan bahwa ada sesekali kita mendapatkan bantuan yang tidak jelas, maka ya kalau kita menyisihkan itu lebih menguatkan kita, iman kita gitu. Lebih membuat kita mudah khusyuk, lebih mudah kita menangis ketika datang ujian, lebih sabar, tenang, dan lebih kita ingat Allah, dan itu intinya. Kalau kita dibuat dekat sama Allah, selesai sudah masalah. Dan itu diantaranya makanan yang masuk ke dalam perut kita. Demikian dari Bang Toib, Pak Toib maaf. Pak Toib tadi terima kasih bahwa orang zaman dulu sakti, orang sekarang sakti, hebat. Kita bisa terbang kan, kita lebih sakti, tidak ada yang mengherankan. Dan saya justru tertariknya bahwa saya tidak heran. Karena Nabi kita juga luar biasa, punya mukjizat, banyak mukjizat yang kita tidak bisa sebut satu-satu karena waktu. Nabi-nabi kita luar biasa kedahsyatannya, mukjizatnya. Jadi kalau ada orang taklid
nurut saja sama seorang mursyid hanya karena hebat sedikit, itu keliru, karena rujukan kita harus kepada Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan dilengkapi Pak. Saya mau tanya satu Pak tentang tema ini, kalau tadi pertanyaannya kalau di luar tema semua. Tentang persaksian di hari kiamat itu di surat An-Nur kok hanya 3 bagian tubuh ya yang dibuat saksi itu. Jadi yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi yang dibahasakan hanya lidah, kaki dan tangan. Itu gimana pendapatnya dari pembicara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain saya tidak secara tekstual bahwa hati pun ditanyain, Mas. Jadi kalau kolbu ditanyain, maka ini mewakili keseluruhan sebenarnya. Jadi Allah itu kadang-kadang memberi sampel dalam satu surat ayat, tapi melengkapinya dengan surat ayat lain. Bahwa mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Jadi hati sini sudah melingkupi semua. Begitu. Terima kasih. Pertanyaan paling akhir mewakili istri saya ini. Yang namanya kolbu dalam tata jasmani tadi itu jantung atau hati. Segumpal darah, apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh organ itu akan baik. Itu jantung atau hati. Terus santapan ada 2 katanya, rohani dan jasmani. Udara itu santapan rohani atau jasmani? Fungsinya kemana? Manfaatnya di mana dalam jajaran tubuh tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terakhir ya, karena siang. Yang pertama tadi apa Pak? Kolbu baik ya. Ya, kalau segumpal darah daging itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau buruk seluruhnya. Kalau jantung baik, maka seluruh pengantaran sel-sel ke sel-sel oleh jembatan-jembatan selang-selang tadi pembuluh darah itu akan tersalurkan dengan baik ke seluruh sel sampai ujung jari, sampai kapiler ya. Pembuluh darah yang paling lembut itu sampai. Artinya kalau ini baik, maka baik semuanya. Aliran darah yang halal semua sampai ke ujung jari. Okay. Kolbu yang dimaksud adalah jantung. Jantung ini tapi kalau dimaksudkan kepada hati adalah hati yang disebut bukan liver, tapi nurani. Jadi nurani ini akan nyambung dengan jantung karena jantung akan terhubung dengan batang otak di belakang. Jadi itu kerjasamanya sinkron. Ketika otak mengingat sebuah hal yang sedih, maka dia harus menangis. Maka kalau tangisan itu sebuah kekhusyuan, maka jantung itu akan berdetak dengan lebih teratur. Ketika kita marah, jantung berdetak dengan kencang. Jadi sinyal yang yang diberikan Allah itu adalah kolbu, jantung itu. Jadi ketika orang baik hati, sedekah, itu jantungnya gerakannya bagus, teratur Pak. Jadi pelan, pelan. Nah itu jantungnya orang yang alamat stroke. Terus kemudian yang kedua jasmani, makanan jasmani atau rohani. Makanan jasmani, kalau saya melihat konsumsi jasmani Pak, karena oksigen meskipun gaib tidak terlihat, tapi itu untuk kepentingan jasmani langsung, bahwa dia akan masuk ke paru-paru, paru-paru akan diserap oleh usus. Karena paru-paru nempel gitu. Kondisinya nempel dengan jantung. Kenapa Allah dekatkan paru-paru dengan jantung? Karena ini langsung oksigen masuk ke jantung. Jantung akan bersatu dengan darah. Darah kecil-kecil itu, titik-titik oksigen itu akan dikelilingkan. Dan ini adalah salah satu makanan dari sel-sel yang dibutuhkan tadi. Sel kuku kita butuh, sel rambut kita butuh. Demikian Pak. Demikian ya, terima kasih atas seluruh pertanyaannya. Karena waktu juga. Sekedar satu hal ini supaya tidak menjadi angan-angan, ini kaitannya dengan karomah. Karomah itu kita ingat bahwa Maryam binti Imran itu juga bukan nabi, tapi diberikan makanan oleh Allah, itu juga suatu karomah, itu contohnya diantaranya. Jadi saya kira dulu sampai kapanpun ila yaumil akhir itu ada karomah itu menurut saya. Kemudian yang kedua juga ketika Ashabul Kahfi 309 tahun ditidurkan itu juga karomah diberikan kepada yang bukan nabi. Dan kebetulan saya pernah bertemu dengan orang yang
menyampaikan tentang suatu hal di daerah Rembang itu ketika ada seorang ulama mau membuka tempat tertentu untuk dakwah, mau beli tanah di situ tidak diperbolehkan. Kemudian singkat ceritanya dikasih minuman yang ada racunnya di situ. Dan itu ulama itu ketika minum itu ternyata tidak ada reaksi, artinya tidak berpengaruh, tidak mati, sehingga akhirnya oleh orang yang tadinya mau dibeli tanah itu tidak boleh, malah diberikan. Ini kalau ini informasinya A1 karena saya bertemu sendiri waktu itu, sehingga karomah yang keistimewaan yang diberikan yang tidak kepada Nabi tetapi pada hambanya yang bertakwa itu insya Allah sampai yang ada. Sehingga kita ini sekarang kan orang kuat tirakat, jadi orang yang dulu itu insya Allah tetap ada. Terima kasih. Maksudnya ya alhamdulillah Pak Resun tadi menutup supaya tidak terjadi gap antara yang karomah dan pandangan negatif terhadap karomah itu begitu Pak Resun intinya. Kalau kita sih semoga tetap khususun siapapun yang diberi karomah, karena sudah ada contohnya dari dulu dan sampai sekarang ada beberapa hamba yang dikehendaki Allah memiliki karomah. Cuman yang jadi masalah mungkin yang ditakutkan Bu Ida, kalau saya boleh menangkap pesan yang tersirat, adalah taklid buta Pak. Jadi jangan sampai Rasulullah ini dikalahkan hanya karena langsung depan mata kita ketemu dengan seseorang yang memiliki karomah. Tapi kalau Pak Resun tadi menetralkan bahwa karomah itu ada, maka kita tetap menghormati dan tetap mengambil nasihat-nasihatnya. Kalaupun itu digunakan untuk kita makin dekat ke beliau dan beliau nasihatnya oke, tidak ada masalah, tidak menentang Al-Quran hadis, itu luar biasa Pak. Cukup ya? Saya pikir jamaah semuanya terima kasih atas rawuhnya hari ini, coba yang online. Untuk yang online khusus mungkin ada yang tanya jawab, nanti kita kasih waktu sebentar ya sebelum ini masih ditutup dulu yang online biasanya ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Pak Risun, Mas Latif mana ya? Mas Latif, kemudian Pak Wandi, Pak Slamet. Mbak Slamet mana Mbak Slamet? Sama istri tolong tinggal dulu untuk membuka masalah wisata religi ya. Agar selesai semuanya. Yang lain boleh mundur, monggo silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis teman-teman surga yang dibawakan oleh Ustaz Haji Catul. Kita pesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la